Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya ada di Toyota Auto 2000 Sukun, Kota Malang tentunya. Dan kali ini kebetulan ada peluncuran launching dari keluarga terbaru dari Avanza. Dan akan ada U2 unit di sini. Kita akan lihat sama-sama di New Avanza dan juga Veloz. Nah, kita akan lihat sama-sama ada dua selubung mobil yang akan dibuka ya. Kita akan lihat sama-sama seperti ini guys. Boom. Nah, di depan ada dua unit yang bisa kita lihat. Nanti akan dibuka sama-sama. Kita akan lihat New Avanza dan New Veloz-nya bagaimana. Oke? Dan inilah detik-detik untuk pembukaan guys. Ini kita akan lihat guys. Kita akan melihat dari sisi depan dulu, perubahan dari Avanza. Kita akan membahas dari Avanza, dari lampu-lampunya terlebih dahulu. Kita coba nyalakan seperti ini. Boom, boom. Lampu fog lampnya, lampu sennya masih belum menggunakan yang LED. Tapi lampu utama udah menggunakan LED dan ini high beamnya, boom, seperti ini. Dan inilah tampang atau penampakan dari depan New Avanza. Kurang lebih kayak gini, karena saya takut menyilaukan pengunjung yang di sini. Saya akan matikan dulu. Kurang lebih gambaran untuk fog lampnya, lampu utamanya kayak gini ya. Nah, ini dari desain wajah. Kalian bisa lihat perubahan yang totally berubah dari wajahnya, bempernya, kemudian grillnya, itu semua berubah guys. Dan jadi lebih keren, lebih kece menurut saya pribadi. So, sampaikan pendapat kalian, ini perubahan dari Avanza ini gimana? Karena nggak hanya dari sisi wajahnya, samping-samping itu kan ikut berubah. Dan tapi sebelum menuju ke samping, kita akan mencoba melihat di bagian sisi dapur pacunya terlebih dahulu ya. Dan sebagai informasi, untuk generasi Avanza ini yang 1300 itu hanya tipe E, nanti yang 1500 itu mulai tipe G. Ini dia dari sektor dapur pacunya, dia hanya berubah posisi aja guys. Tapi speknya 1500 cc, tenaganya sama, max powernya 106 horsepower, torsinya 14 kgm, itu nanti saya tulis konversi ke newton meternya. Dan platformnya ini karena miring gini, dia penggerak depan, bukan penggerak belakang lagi, sehingga space-nya juga lebih luas ya nanti. Dan di bagian atas ini untuk Avanza tipe G, udah ada peredam mesinnya guys. Udah ada peredam mesin yang cukup tebal ya. Tapi masih menggunakan tuas ya. Dan ini kurang lebih konfigurasi mesinnya, konstruksi mesinnya seperti ini untuk generasi Avanza. Tampaknya untuk yang ini juga bakalan sama di Veloz, tapi cuman kita akan lihat lagi ya. So, inilah kurang lebih dapur pacunya New Avanza ya. Kurang lebih keren banget sih. Selain perubahan dari wajah, desain bumper yang semakin kece, fendernya pun semakin keren banget ya menurut saya. Dan untuk kaki-kaki dia udah menggunakan tutun kayak gini yang cukup keren, dan ini pun 5 titik 16 inch alloy. Untuk profil bannya 195/60 ring 16 inch ya. Udah dipastikan untuk safety dan kemudian kenyamanan. Ini mobil udah mendapatkan improvement dari suspensi, juga mendapatkan improvement, jadi otomatis lebih nyaman guys. Kemudian kalau lihat dari bagian samping, spionnya itu nggak berbeda dengan model yang sebelumnya, tetap sama. Cuman dari aerodinamis kita bisa lihat nih, lakukan bodinya itu cukup keren ya. Lakukannya cukup aerodinamis, dan kalau sekilas nih mobil kelihatan pastinya dimensi lebih memanjang dan tingginya lebih pendek. Oke. Dan yang menariknya di bagian sisi samping adalah di bagian pintunya smart entry dan bukan tombol. Ini yang model touch. Keren. Peningkatan yang cukup lumayan ya untuk sebuah kelas low MPV jadi naik kelas. Inilah bagian belakang ya. Kalau lihat dari belakang, kita lihat sama-sama dari desain bumpernya.
Sensor parkir. Desain lampu yang udah berubah ala-ala Corolla Cross ya konsepnya. Cuman kita nggak jumpai kamera parkir di sini. Oh, I don't know. Ya, saya tadi membuktikan banyak sekali kemudahan-kemudahan. Oke, inilah dari penampakan dari New Avanza. Dari desainnya, lekukannya, dia dimensi jadi lebih panjang, lebih pendek. Yang pasti kalau dimensi wheelbase-nya dia lebih panjang, it's mean dia lebih nyaman, guys. So, kurang lebih ini penampakan dari sekeliling walk around. Untuk antena juga udah menggunakan shark fin, cuman ini udah nggak ada penambahan untuk roof rail-nya di sini, ya. Kemudian dari desainnya, talang airnya, oke, semua udah model baru semua. Dan langsung saja kita lihat di bagian sisi dalamnya, interiornya depan dan belakang. Menuju ke bagian belakang, kita lihat nanti ke ruang bagasinya bagaimana. Dan masih belum menggunakan power back door, dan cuman disayangkan yang belum dijumpai ada kamera parkir di sini. Dan inilah penampakan dari bagasinya ya, masih menggunakan hidrolis. Dan ruang bagasinya kayaknya sih, dan ini kacanya nggak ada defoggernya ya, sayangnya ya, tipe 15 loh, game. Nah, ini kesan kayaknya sedikit menyempit, cuman ini ada spare untuk tayarnya ya, pembukaannya, dan ada ruang space bagasinya yang ya komparasi karena dia udah nggak ada gardan, otomatis space-nya jadi gede. Dan ini bisa direbahin lagi. Yang menurut saya ini ada peningkatan ya. Jadi bisa lebih rebahan, cuman space-nya jadi kecil dan bisa menjadi rata lantai. Kalau itu dilipat semua di baris kedua juga, pelipatannya pun nggak terlalu susah-susah amat, tinggal tarik dus langsung deh. Dan ini pun berlaku untuk di Veloz juga. Jadi untuk spare tire-nya ini bisa kita buka, dan kita buka bautnya itu ya dari menggunakan toolkitnya. Bannya ada di bagian bawah. Kemudian lanjut di bagian samping ini juga ada lampu ya, lampu bagian bagasi belum menggunakan LED. Dan ini untuk cup holdernya, ini kayak di Innova juga ya kayaknya ya, tuas ada ruas kayak gini, dan ada power outlet di sebelah kanan. Nah ya, dalam artian nggak mengurangi yang versi terdahulunya, nggak dihilangkan. Safety, sabuk pengaman hingga belakang, dan tetap ada curtain. Dan ini varian G15 yang TSS. Kalian nanti bisa lihat di bagian depan itu ada box. Di spion itu adalah radar, guys. Kemudian masuk ke bagian tengah. Nah, ini bagian tengahnya memang nggak terlalu banyak ornamen yang empuk-empuk, ini semua panel-panel keras. But ya, it's lumayan lah. Jadi ini panel untuk cup holder ya. Di bagian joknya pun dia kombinasi seperti ini. Dan ini masih belum kulit ya, fabric ya. Kemudian ini untuk bagian pocket di seatnya, cup holder ada bagian depan juga, di bagian bawah juga ada. Jadi lumayan banyak untuk cup holdernya. Ini dia, bisa dibaca sendiri deh. Jadi ini perubahan karena dia penggerak depan, jadi space-nya lebih gede. Kemudian di depan juga disediakan untuk penumpang belakang ini untuk USB charger ya. Kemudian ada cup holder juga. Cuman ada dua, berarti ya harus berbagi. Yang baru adalah bagian double blowernya yang modelnya seperti ini. Dengan lampunya masih menggunakan bohlam. Cuman kisi-kisinya hampir kayak hampir. Kemudian ada bagian tengah gini menonjol. Jadi memang konsep baru untuk double blowernya di all new Avanza ini. Joknya pun ini model baru. Headrestnya pun dia kayak model di Toyota, tapi yang bangku belakang tuh loh. Di tengah masih ada, cuman ya gitu deh. Kayaknya ada sedikit, menurut saya pribadi loh ya, agak tipis. Cuman ya masih empuk juga di kalau belakang. Pelipatan pun sama. Ya, nih space kalau kita dilipat masuk ke belakang. Dan ini baris belakang untuk dua penumpang ya, dua penumpang karena headrestnya ada dua. Space kakinya pun ini masih bisa tertolong, sebab di bangku belakang ini masih bisa kita maju mundurkan dengan tuas ini, kayak halnya di Innova juga, kayak model sebelumnya juga begitu. Jadi ini untuk mobil keluarga, untuk orang dewasa itu kita masih bisa adjust lagi
Misalkan ya mungkin tingginya 170 ke atas mungkin nggak terlalu recommended kali ya. Oke, kita lanjut ke bagian ruang utama, ruang kabinnya. Nah, ini dia. Jadi ada two-tone seperti ini, beda dengan yang bagian belakang tadi. Nih, auto retract. Jadi spionnya udah auto retract, guys. Nah, ini dia. Yang autonya itu sebagai di sisi driver aja, dan ini panel-panel yang kita bisa lihat ini masih panel keras, cuman ada ornamen chrome di sini, ada perubahan, dan desain layoutnya ini juga berubah di bagian AC. Ini ada cup holder juga di sini. Ini kemudian bagian steering switchnya ya ada panel berubah juga. Steering switchnya itu untuk audio ya, untuk lebih lengkapnya di Veloz. Nah itu ada boxnya kan. Nah itu juga ada radar, ini yang versi TSS, dan ini ada keterangan head unitnya 9 inch dan model floating ala Toyota Race gitu ya. Di bagian ini lampu wipernya belum auto, kemudian lampu juga belum auto di sini. Ya untuk yang auto tuh nanti di Veloz, dan ini ada anti tabraknya. Wow, karena udah TSS. Ya untuk safety-nya dia cukup lengkap. Airbag 6. Ini untuk audio steering switch. Airbagnya 6, kemudian nanti ada lane departure alert ya, jadi untuk TSS ya, meskipun belum yang Veloz belum lengkap, tapi udah menggunakan start stop engine. Kemudian masih tuas handbrake-nya masih tuas tangan, kemudian ada power outlet. Kalau yang Veloz nanti udah menggunakan elektrik, kemudian ada serat-serat karbon kayak gitu ya, nuansa sporty-nya masih dapat, dan ini ruang penyimpanan nggak gede-gede amat guys, ya cukup lah. Jadi kurang lebih kabinnya seperti ini. Di bagian sun visor, di bagian penumpang hanya penumpang saja yang ada kaca, untuk driver dilarang pakai cermin. Lampu-lampu juga masih menggunakan bukan LED. Nanti yang Veloz ya, kita lihat perbandingannya next video. Dan inilah kurang lebih ruang kabin atau di bagian penumpang drivernya, tapi belum elektrik ya. Adjustmentnya masih manual, high adjustment, reclining semua masih manual, dan ini konsep dari joknya seperti ini. So menurut kalian gimana? Silahkan sampaikan komentar kalian ya guys. Nah, so guys, bagaimana menurut kalian? Ini generasi terbaru New Avanza. Menurut saya keren banget, apalagi kalian bisa melihat dari desain wajahnya yang all new. Ini benar-benar yang kita namakan all new, totally new. Dan dari kelas Avanza aja safety-nya airbag sudah sampai pilar belakang. Safety-nya udah diperhitungkan sama Toyota. So worth it to buy. Bagi kalian yang mau beralih dari Avanza lama, brand new, atau yang model-model lama, atau bahkan dari Innova yang 2012 kayak udah waktunya ganti guys. Nih boleh diperhitungkan. So habis ini kita akan lanjut New Veloz. So kita akan bahas New Veloz. Sampai jumpa and bye bye guys.